Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Khairuddin azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-24 sampai 29 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum, dan jika ditanyakan kepada orang-orang musyrik, madza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka menjawab, asatirul awwalin, dongeng-dongeng atau cerita-cerita orang-orang masa lalu. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah, hendaknya mereka memikul dosa-dosa mereka sendiri secara penuh pada hari kiamat nanti. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin, dan juga memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ala, ketahuilah, sa'a ma yazirun, amat jelek dosa yang mereka lakukan. Qad makaral ladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka pernah membuat makar jahat terhadap dakwah. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaid, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya melalui rumah-rumah mereka, didatangkan dari pondasi-pondasinya. Fakhara alaihim saqfu min fawqihim, yang menyebabkan mereka tertimbun oleh keruntuhan atap dari atas rumah mereka. Wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun, dan adab itu datang dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim, kemudian nanti di hari kiamat Allah akan menghinakan mereka. Wa yaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tusyaqquna fihim, mana yang kalian sekutukan dengan aku, yang dulu kalian menentangku dengan mereka. Qala alladziina utul ilma, maka berkatalah orang-orang yang berilmu, innal khizyal yaum was-su'a 'alal kafirin, sesungguhnya pada hari kiamat ini kerendahan dan kejelekan akan ditimpakan untuk orang-orang kafir tersebut.
alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri. Fa'alqawus salam. Mereka mengajukan perdamaian dengan para malaikat itu. Ma kunna na'malu min su'. Mereka berkata, kami tidak pernah berbuat jelek. Bala. Iya, kalian berbuat jelek. Innallaha alimu bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Maka masuklah kalian ke dalam pintu-pintu neraka Jahannam dalam keadaan kekal di dalamnya. Fala bi'sa maswal mutakabbirin, maka sungguh jelek tempat kembali orang-orang yang sombong itu. Nah, qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, yaqulu ta'ala mukhbiran an shiddati taqdibil musyrikin bi ayatillah wa idza qila lahum madza anzala rabbukum ay idza su'ila anil qur'ani wal wahyi alladhi huwa akbaru ni'matin an'amallahu biha 'alal 'ibadi famadza qaulukum bi wa hal tashkuruna hadhihi ni'mata wa ta'tarifuna biha am takfuruna wa tu'aniduna fayakunu jawabuhum akbah jawabin wa asmajahu fayaquluna anhu innahu asatirul awwalin ay kadibun ikhtalatahu Muhammadun ala Allahi wa ma huwa illa qasasul awwalin allati yatanaqaluha an-nasu jailan ba'da jailin minha as-sidqu wa minha al-kadhibu faqalu hadhihi al-maqalata wada'u atba'ahum ilaiha wa hamalu wizrahum wa wizra man inqada lahum ila yaumil qiyamah. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang betapa orang-orang musyrik itu sangat mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika mereka ditanya apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, yakni ketika mereka ditanya tentang Al-Quran dan wahyu yang merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, apa komentar kalian tentang Al-Quran? Apakah kalian mensyukuri nikmat ini? Apakah kalian mengakuinya atau kalian mengkufurinya dan menentangnya? Ternyata jawaban mereka adalah jawaban yang terjelek. Akbah asmat sama. Mereka mengatakan tentang Al-Quran bahwa dia itu dongeng-dongeng masa lalu, yakni kedustaan yang dibuat-buat oleh Muhammad atas nama Allah. Isinya Al-Quran itu hanyalah kisah-kisah orang-orang dulu yang dinukil oleh manusia generasi demi generasi, sehingga isinya ada yang benar, ada yang bohong.
Mereka berani mengatakan ucapan ini, bahkan mengajak pengikut-pengikutnya untuk mengucapkan itu. Maka mereka harus menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang-orang yang tunduk dengan mereka sampai hari kiamat nanti. Wa qauluhu wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin, ay min awzaril muqallidina alladzina la ilma indahum illa ma da'awhum ilaih fayahmiluna isma ma da'awhum ilaih wa amal ladzina ya'lamun fakullun mustaqillun bijarmih li'annahu arafa ma arafu ala sa'a ma yazirun ay bi'sa ma hamalu minal wizri al-muskili liduhurihim min wizrihim wa wizri man adalluhu. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu, yakni menanggung dosa orang-orang yang taklid kepada mereka yang tidak punya ilmu kecuali mengikuti seruan mereka. Maka mereka pun menanggung dosa orang-orang yang memenuhi seruan mereka. Adapun orang-orang yang berilmu, maka masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri, karena dia mengetahui apa yang telah diketahui. Ketahuilah amat jelek dosa yang mereka tanggung, yakni sangat jelek dosa yang mereka tanggung yang memberatkan punggung mereka, dosa mereka sendiri dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Qad makara alladziina min qablihim bi rusulihim wahtalu bi anwa'il hiyali ala raddi ma ja'uhum bih wa banau min makrihim usuran hailatan fa atallahu bunyanahu minal qawaid ay ja'al amru min asasiha wa qaidatiha fa khara alayhim mustaqfu min fawqihim fa sara ma banahu adaban udzibu bihi wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun wa dzalika annahum dhannu anna hadzal bunyana sayanfa'uhum wa yaqihim al adaba fasara adabuhum fima banawhu wa assaluhu wa hadha min ahsanil amsal fi ibtalillahi makra adaih fa innahum faktaru wa qaddaru fima ja'at bihi ar-rusul lamma kadzabuhum wa ja'alu lahum usulan wa qawa'id al-batil yarji'una ilaiha wa yarudduna biha ma ja'at bihi ar-rusul wa ihtalu aidan ala iqa'il makruh wa dhar bir-rusul wa man tabi'ahum fasara makruhum wa balan alaihim fasara tadbiruhum fihi tadmiruhum wa dzalika li'anna makrahum sayyi'un wa la yahiqqul makru sayyi' illa bi ahlihi hadza fid dunya wal adabul akhirati ahza wa lihadza qala thumma yawmal qiyamati yuhzihim ay yufdihuhum ala ru'usil khalaiqi wa yubayyinu lahum kadibahum wa iftira'ahum 'ala Allah. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah membuat makar jahat terhadap para rasul. Mereka membuat berbagai macam rencana-rencana jahat untuk menolak wahyu yang dibawa oleh para rasul. Untuk membuat makar jahat, mereka membangun istana-istana yang megah. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangi bangunan mereka dari pondasinya, yakni Allah datangkan azab
justru dari pondasi bangunan-bangunan mereka. Akhirnya mereka pun tertimbun reruntuhan atap dari atas. Jadilah apa yang mereka bangun menjadi adab untuk mengadab mereka. Adab itu datang kepada mereka dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Karena saat itu mereka mengira bahwa bangunan yang mereka bangun dengan kokoh bisa bermanfaat untuk mereka dan menjaga mereka dari adab. Maka jadilah adab untuk mereka dengan bangunan yang mereka bangun dan mereka tegakkan. Nah, ini merupakan pamisalan yang terbaik tentang Allah menghancurkan makar jahat musuh-musuhnya. Saat itu mereka berpikir, mereka juga menakar kemampuan untuk menentang apa yang dibawa oleh Rasul untuk didustakan. Mereka membuat beberapa dasar-dasar dan kaidah kebatilan sebagai bahan rujukan untuk membantah apa saja yang dibawa oleh para Rasul. Mereka juga membuat makar-makar jahat untuk menyimpangkan sesuatu yang jelek, yang membahayakan para Rasul dan yang mengikuti para Rasul. Tapi ternyata makar jahat mereka itu menjadi petaka sendiri atas mereka. Jadilah apa yang mereka atur menjadi penghancur untuk mereka. Hal itu disebabkan karena makar mereka sangat jahat. Dan makar jahat itu tidaklah menimpa kecuali orang yang membikinnya. Ini adab di dunia. Sungguh adab di akhirat nanti lebih menghinakan lagi. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, kemudian nanti pada hari kiamat Allah akan menghinakan mereka, yakni mempermalukan mereka di hadapan makhluk-makhluk yang lain, menjelaskan kepada para makhluk bahwasanya mereka itu pendusta dan telah berbuat dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ayna syuraka'i alladziina kuntum tusyaquna fihim ay tukharibuna wa tu'aduna Allah wa hizbahu li ajlihim wa tas'umuna annahum syuraka'a lillah fa idza sa'alahum hadha as-su'ala lam yakun lahum jawabun illa al-iqrar bi dhalalihim wal i'tiraf bi inadihim fayaquluna dhallu anna wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Saat itu Allah Ta'ala berfirman, mana yang kalian sekutukan dengan aku, yang dulu kalian menentangku dengan mereka, kalian memerangi dan menentang Allah dan tentara-tentara Allah untuk membela yang kalian sekutukan tadi, yang mereka yang kalian anggap sekutu-sekutu untuk Allah. Maka ketika mereka ditanya dengan pertanyaan ini, ternyata tidak ada jawaban kecuali mereka mengakui telah berbuat sesat. Mereka mengaku telah menentang. Mereka pun mengaku dan berkata, dhallu anna. Mereka telah menyesatkan kita semua. Mereka menyaksikan bahwa dirinya kafir. Qala alladziina utul ilma ay al-ulama ar-rabbaniyun innal khizya al-yawma ay yawmal qiyamah was-su'a ay al-adaba alal kafirin. Wa fi hadha fadilatu ahli al-ilmi
wa annahum annatikuna bil haqqi fi hadhihi dunya wa yawma yaqumul ashhad wa anna liqaulihim i'tibaran inda Allah wa inda khalqih. Dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, yakni para ulama Rabbani, sesungguhnya kehinaan pada hari ini, yakni hari kiamat, dan kejelekan, yakni azab, akan ditimpakan kepada orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Mereka selalu mengucapkan kebenaran ketika di dunia dan juga ketika para saksi menegakkan saksinya pada hari kiamat nanti. Dan bahwa ucapan orang yang berilmu sangat dianggap oleh Allah dan oleh makhluknya. Tsumma dzakara ma yaf'alu bihim indal wafat wa fil qiyamah. Kemudian Allah menyebutkan apa yang dilakukan kepada orang-orang kafir ketika akan mati dan ketika di hari kiamat nanti. Faqala alladzina tatawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Ay tatawaffahum fi hadhil hal allati kasara fiha dzulmuhum wa ghayyuhum. Waqad alima ma yulqa ad-dalamah fi dzalikal maqam min anwa'il adab wal khizyi wal ihanah. Fa'alqaw salam ay istaslamu wa ankaru ma kanu ya'budunahum min dunillah wa qalu ma kunna na'malu min su' fayuqalu lahum bala kuntum ta'maluna su' fa innallaha alimun bima kuntum ta'malun fala yufidukum al-juhudu syai'a wa hadha fi ba'di mawaqifil qiyamah yunkiruna ma kanu alaihi fid dunya dhannan annahu yanfa'uhum fa idza shahidat alaihim jawarihuhum wa tabayyana ma kanu alaihi aqarru wa tarafu wa lihada la yadkhuluna an-nar hatta ya'tarifu bidunubihim. Allah berfirman tentang orang-orang kafir ketika akan mati. Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri. Yakni malaikat mencabut nyawa mereka dalam keadaan mereka banyak berbuat zalim dan berbuat apa ini? Kesesatan. Orang-orang zalim itu saat itu tahu dalam keadaan saat itu mereka akan mendapatkan berbagai macam azab, kerendahan dan kehinaan. Maka mereka pun mengajukan perdamaian, yakni mereka cari aman. Mereka mengingkari kalau dulu menyembah selain Allah. Mereka berani bohong dan berkata, kami enggak pernah berbuat jelek kok. Maka dikatakan kepada mereka, baiklah, sungguh kalian telah berbuat jelek. Ya. Sungguh Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak bermanfaat lagi sedikit pun bantahan kalian. Ini dilakukan di permulaan kiamat. Mereka berani mengingkari perbuatan yang mereka lakukan di dunia dengan anggapan bisa bermanfaat untuk menyelamatkan mereka dari azab. Tapi ketika anggota badan mereka bersaksi atas kejahatan mereka, maka nampak jelas dosa-dosa mereka. Akhirnya mereka pun mengakuinya, ya. Dan anggota badannya sendiri yang bersaksi, ya. Nah, bosku
Gitu ya. Yang punya aku ini perbuatannya kafir semua, dosa semua. Akhirnya orangnya nggak bisa buat apa-apa, ya kan? Mengakui. Oleh sebab itulah mereka tidak langsung masuk neraka sampai mereka benar-benar telah mengakui dosa-dosanya dengan saksi anggota badan mereka. Fadkhulu abwaaba jahannam kullu ahli amalin yadkhuluna minal babil la'ib bihalihim fala bi'sa maswal mutakabbirin naru jahannam fa innaha maswal hasra wan nadam wa manzilus syaqa wal alam wa mahallul humum wal ghumumi wa mawdi'us sakhti minal hayyil qayyum la yufattaru anhum min adabiha wa la yurfa'u anhum yawman min alimi iqabiha qad a'raba anhum ar-rabbur rahim wa adzaqahum al-adzab al-azima. Maka Allah berfirman, masuklah kalian semua ke dalam pintu-pintu neraka jahanam. Masing-masing masuk pintu sesuai dengan keadaan amalnya sendiri-sendiri. Sungguh jelek tempat kembali orang-orang yang sombong itu, yakni neraka jahanam, sebagai tempat kerugian dan penyesalan, rumah kesengsaraan dan penderitaan, tempat kesedihan, tempat kemurkaan dari Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Tidak pernah berhenti adab untuk mereka, tidak pernah diangkat sehari pun. Pedihnya adab. Sungguh Allah yang maha pengasih telah berpaling dari mereka, dan Allah menimpakan kepada mereka adab yang sangat besar. Allahul musta'an. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barakallahu. Setelah kita membaca ayat yang ke-24 sampai yang ke-29 dan juga membaca tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faidah darinya. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna al-Qur'an al-Karim Al-Quran Al-Karim akbaru nikmatin an'amallahu biha alal ibadi. Al-Quran Al-Karim akbaru nikmatin an'amallahu biha alal ibad. Al-Quranul Karim adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, Al-Quran itu mukjizat Nabi yang terbesar dan nikmat yang terbesar untuk hamba. Mengapa? Karena hamba yang menerima Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, maka dijamin masuk surga. Sedangkan yang menentang Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, maka masuk neraka. Nah, kalau seandainya masuk neraka, maka semua nikmat yang ada di alam semesta ini itu percuma. Semuanya akan berbalik menjadi apa ini? Malapetaka,
yang kekal abadi di neraka. Nah, sehingga kalau orang itu mau menerima Al-Quran, maka dia akan mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat yang ada di alam semesta di dunia ini. Ingat ya, di dunia ini cuma satu rahmat. Ya, 99 rahmat yang lain itu nanti di surga. Ya, nah perbandingannya itu gitu. 1:99, nggak ada apa-apanya ya. Nah, sehingga Al-Quran disebut akbaru nikmatin an'amallahu alal ibad, an'amallahu biha alal ibad. Baik. Al-faidatu ats-tsaniyah, annal musyrikina fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yungkiruna Al-Quran Al-Karimah biakbahi qaulin wahwa qauluhum asatirul awwalin. Orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengingkari Al-Qur'anul Karim dengan ucapan yang paling jelek, yakni ucapan mereka bahwasanya Al-Qur'an itu ialah asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang zaman dulu. Waliyadzubillah ya. Jadi kayak komik gitu ya. Nah. Atau apa ini? Hah? Ya dongeng. Dongeng zaman dulu. Nah, itu ya. Yang dinukil oleh masyarakat dari generasi ke generasi ya. Nah, waliyadzubillah ya. Itu pengingkaran dengan ucapan yang paling jelek. Nah, ini yang bisa mereka lakukan karena memang dalam Al-Quran itu ada al-qasas, ada kisah-kisah. Tapi kisahnya itu bukan dongeng, tapi itu kisahnya ialah asdaqul qasas wa ahsanul qasas. Kisah yang paling benar karena sesuai dengan kenyataan, kisah yang paling bagus karena menggunakan bahasa balaghah yang tertinggi dan memiliki apa ini? Efek dalam mempengaruhi hati manusia dengan efek yang sangat kuat. Nah, ini kalau kalian belajar al-usul usul tafsir yang disusun oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, situ dijelaskan ya tentang al-qasas. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran fungsinya apa ya? Nah, dan lain-lain. Nah, ini orang musyrik itu cari bahan
untuk menjauhkan masyarakat agar tidak menerima Al-Quran. Ya, dibilang ini adalah kitab sihir. Ya, nah, tak berhasil. Kenapa? Karena banyak tukang sihir dari mereka. Ya, ini kok nggak kayak mantra-mantra sihir. Ya, nah, itu akhirnya ya ini nemu jawaban yang disepakati oleh tokoh-tokoh mereka itu. Wah, ini kok Muhammad ini sering cerita sama pengikutnya. Wah, cocok ini. Asatirul awali. Jadi itu bukan ucapan 1-2 orang semata, tapi didakwakan, ya, disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat tidak menerima Al-Quran. Nah, begitu. Banyak yang penasaran, nah, apalagi dongeng, ya, nggak masalah lah, fiktif-fiktif yang penting seru gitu ya. Nah, penasaran, dengar, wah ini bukan fiktif ini ya, ceritanya masya Allah mengagumkan, akhirnya satu persatu malah beriman, ya, barakallahu. Tapi yang disoroti di sini itu bukan berimannya orang-orang yang beriman, tapi perbuatan tokoh-tokoh penyesat dari kalangan musyrikin yang sampai mengatakan Al-Quran itu ialah asatirul awalin, merupakan ucapan yang paling jelek dalam sejarah para nabi dan rasul. Ya, nah, kitab-kitab sebelumnya itu enggak pernah dibilang asatirul awalin. Al-Quran saja yang dibilang seperti itu. Berarti ucapan ini sangat jelek. Padahal Al-Quran akbaru nikmah, nikmat yang paling besar. Barakallahu. Baik. Al-faidatu as-sadisah. Anna a'immata dhalali, anna a'immata ad-dhalali yahmiluna wizrahum wa wizra man adalluhu وفي هذا دليل على خطر الدعوة إلى الباطل. Para pemimpin kesesatan itu nanti pada hari kiamat akan memikul dosanya sendiri. Ya, dosa kesesatan mereka itu, ya, itu akan mereka pikul sendiri. Ditambah lagi memikul dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Semakin banyak yang mengikuti mereka, akan semakin banyak dosa yang harus mereka pikul. Terus bagaimana yang ikut-ikutan? Ya mereka juga dosa, cuma pemimpinnya ini dosanya plus dosanya sendiri dipikul, ditambah dengan dosa orang-orang yang mereka sesatkan, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun, ya. Nah, pikul semua, double, adabnya double. Nah, maka
Dari sini terdapat dalil tentang bahayanya berdakwah kepada kebatilan. Apa bahayanya? Dosanya double. Dia dosa karena menyampaikan kebatilan, ditambah lagi dosa yang harus ditanggung dari orang-orang yang menerima kebatilan yang mereka sampaikan. Tambah banyak pengikutnya, tambah banyak pula dosa yang harus dipikulnya. Naudzubillah. Di dunia senang ya. Pengikutku semakin hari semakin bertambah. Bangga dia. Ya. Acara-acara penyimpangan, kesesatan yang mereka lakukan selalu dihadiri jutaan orang, ya. Banyak yang mendukung, baik secara fisik datang maupun secara finansial, dana untuk melakukan acara-acara kesesatan mereka. Bangga. Mereka tak sadar, tambah banyak yang ikut, tambah banyak pula dosa yang harus mereka pikul pada hari kiamat nanti. Nggak cuma mikul dosa toh, ya. Efeknya itu, dampaknya, azabnya itu 2 kali lipat. Begitu. Saat itu sudah tidak ada penyesalan lagi. Liyahmilu auzarahum yaumal qiyamati. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati. Wa min auzaril ladina yudillunahum bi ghairi ilm. Sa'a ma yazirun. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan al-faidatu al-khamisah. Qaulu ta'ala qad makara alladzina min qablihim qala al-mufassiruna yakni bihi An-Namrudu ibnu Kan'an. An-Namrudu ibnu Kan'an. Wadhalika annahu bana sarhan tawilan wadhalika annahu bana sarhan tawilan wakhtalafu fi tulihi. Faqala Ibnu Abbas khamsatu alafi dhira'in. Khamsatu alafi dhira'in.
Naam. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang sebelum mereka telah membuat makar jahat. Sampai seterusnya ayat. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaid fa khara 'alaihim saqfu min fawqihim wa atahum al-'adzab min haitsu la yash'urun. Tapi akhirnya mereka diazab dengan apa ini? Kejatuhan, neruntuhan bangunan yang mereka bangun sendiri. Karena Allah mengadab dengan cara mencongkel pondasinya. Akhirnya atapnya itu runtuh menjatuhi orangnya. Berkata Al-Fasirun, yang dimaukan dengan orang itu yang bikin makar jahat, yang bangun bangunan, kemudian mati kena runtuhan bangunannya sendiri, ialah An-Namrud ibnu Kan'an. Saat itu dia membangun menara yang sangat tinggi. Menara ini dibangun ya, tujuannya ialah untuk menantang Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin untuk membuat makar jahat para rasul dan untuk persembunyian, jangan-jangan benar-benar ada azab yang diancamkan oleh para rasul itu, mereka berlindung dalam menara itu ya. Tapi ternyata Allah menghancurkan makar jahatnya. Pondasinya dicongkel. Yang namanya bangunan, pondasinya sudah hilang. Ya, setinggi apapun roboh gitu ya. Nah, mati di apa ini? Timpa oleh bangunannya sendiri. Mereka berbeda pendapat seberapa tinggi menara yang dibangun oleh Namrud ibnu Kan'an saat itu. Berkata Ibnu Abbas, kira-kira 500.000 zira', 500.000 hasta. Zira' itu dari ujung jari tengah sampai siku-siku. Standar orang dewasa. Ini perkiraannya 48 cm. Antara 48 sampai 50 cm. Kalikan 500.000. 48 cm dikalikan 500.000 sama dengan 24 juta sentimeter. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti ini dibagi 240 meter. 240 meter. Oh ya. Nah, tahu bangunan Sabab itu hanya 12 meter. Menara-menara Telkom dan lain sebagainya itu paling 30 meter. Ya, ini sampai 240.000 meter. Berarti berapa kilo itu? 2 kilo 400 ya. 240.000 berarti 240 kilo ya. Wah, tinggi sekali itu berarti. Di zaman itu. Nah, tinggi. Baik. Tinggi. Kenapa? Karena sengaja dibikin itu untuk menantang Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, katanya di atas langit. Mana gitu ya. Nah, setinggi itu pondasinya kuat apa enggak? Kuat, kokoh. Orang dulu itu dengan teknologi yang seadanya, tapi punya kekuatan fisik yang melebihi rata-rata orang sekarang ya. Nah,
mampu membuat menara yang tinggi. Nah ini dipakai untuk menentang Allah dan para Rasulnya. Bahkan dipakai untuk membuat makar jahat, rencana-rencana jahat. Untuk membahayakan para Rasul dan para pengikutnya. Nah, dan dipakai untuk tempat persembunyian. Jangan-jangan benar-benar nanti azab datang, mereka sembunyi di situ. Ya, nah, mereka memperkirakan, ya, paling-paling azabnya berupa banjir. Wah, naik ke tempat yang tertinggi di menara. Wah, ternyata nggak banjir, tidak angin topan. Nah, tapi fondasinya dicongkel oleh Allah sehingga secara otomatis nggak ada kekuatan menara yang tinggi itu. Atapnya dari atas itu ke bawah roboh menimpai orangnya, ya mati. Nah, qad makaral ladina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawaid. Al-qawaid, pondasi-pondasi. Fa khara alimus taqfu min fawqihim wa atahumul adab min haitsu la yash'urun. Dan datangnya adab itu mereka enggak sadar, ya. Santai-santai bikin makar, rencana jahat, ternyata mendadak langsung roboh, langsung mati, enggak sempat melarikan diri. Nah, barakallahu. Ini merupakan kekuasaan Allah dalam menghancurkan makar jahat musuh-musuhnya. Nah, al-faidatu al-khamisah. Nah, masih al-khamisah ya. Ahlul batil min al-umam as-sabiqah lahum adabud dunya wa adabul akhirah. Thumma yaumal qiyamati yukhzihim. Kemudian hari kiamat nanti Allah menghina mereka. Jadi ahlul batil dari umat-umat yang dulu, mereka itu mendapatkan adab dunia dan adab akhirat. Mengapa kok bagaimana terdahulu? Nah, kalau umatnya Rasul SAW ini adabnya di akhirat. Banyakan di dunia itu mereka mendapatkan kesempatan untuk bertaubat. Ya, kalau orang dulu enggak, menentang langsung sikat habis. Gitu, habis, ya, mati semua, enggak tersisa. Nah, gitu. Tapi kalau umatnya Rasul SAW tidak. Allah mengasihi mereka. Nah, ya. Kalau tidak menyeluruh gitu, enggak datang-datang azab. Ya. Misalnya sebagian ada yang masih bagus, yang masih beramal ma'ruf nahi mungkar, yang lainnya nakal, ya, biasa menentang, biasa berbuat batil. Itu Allah masih belum menurunkan azab. Kalau menyeluruh rata baru, nah gitu ya. Tapi itu jarang, seringkali ditunda azabnya sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau umat-umat sebelumnya enggak. Begitu mereka sudah diperingatkan oleh para nabi dan rasul, tetap mokong itu bandel, menentang. Nah, mereka dikasih kesempatan nyantai, nggak sadar langsung mati gitu aja. Habis rumahnya, habis pula hartanya semuanya rata. Nah ini yang unik tuh ini. Bikin makar jahat, berani menentang, ya, bikin tempat untuk berlindung dari azab, bikin menara yang tinggi dan kuat, nah, anti banjir, ya, anti badai,
anti gempa. Nah, ternyata pondasinya dicongkel. Gitu. Kalau congkel, ya Allah, yang di dalam mati semua, ya mau kemana? Nah, barakallahu. Allahu Akbar. Ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghancurkan makar-makar jihad musuh-musuhnya. Baik. Al-faidatu as-sadisah. Qauluhu ta'ala qala alladziina utul ilma fihim salah satu aqwal. Terkait dengan firman Allah Ta'ala, berkatalah orang yang diberi ilmu tentang siapa mereka. Ada 3 pendapat. Al-awwal annahum al-malaikah. Qalahu Ibnu Abbas. Yang pertama, mereka itu ialah para malaikat secara umum. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi yang berkata innal khizza al-yawm was-su'a 'alal kafirin, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari kiamat ini akan ditimpakan kepada orang kafir. Ini kan yang berkata ialah utul ilm. Ini ialah para malaikat yang secara umum. Ini pendapat Ibnu Abbas. Asani al-hafadzatu minal malaikah. Al-hafadzatu minal malaikati. Qalahu Muqatil. Yang kedua ialah para malaikat penjaga, itu yang selalu mengikuti manusia, ya. Nah, mencatat amal mereka, ya. Nah, maka pada hari kiamat nanti akan berkata, pada hari kiamat ini kehinaan dan azab akan ditimpakan kepada orang kafir. Ini pendapat Muqatil. Asalis annahum al-mu'minuna. Annahum al-mu'minuna. Wa bihi qala As-Syaikh As-Sa'di fi tafsirih haitsu qala ay al-ulama'u ar-rabbaniyun. Yang ketiga, orang yang berilmu di sini ialah orang-orang mukmin dari kalangan manusia. Dan ini yang dipilih oleh As-Sa'di di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan ai al-ulama ar-rabbaniyun. Para ulama rabbani, para ulama yang membimbing manusia dengan kebenaran. Nah, baik, ini 3 pendapat saling melengkapi. Bisa jadi semuanya, baik itu malaikat secara umum atau para malaikat penjaga al-hafadzah atau para ulama rabbani, pada hari kiamat nanti semuanya akan berkata bahwa hari ini, hari kiamat ini, kehinaan dan adab akan ditimpakan kepada orang-orang kafir. Barakallahu. Al-faidatu as-sabi'ah. Wa fi hadha fadilatu ahli ilmi wa annahum annatikuna bil haqq fi hadhihi dunya
wa yauma yaqumul ashhad wa anna liqaulihim itibaran inda Allah wa inda khalqih. Nah, dalam tafsir ya, tinggal nulis. Wa fi hadza fadilatu ahli ilmi wa annahum annatiquna bil haqqi fi hadhihi dunya wa yawma yaqumul ashhad wa anna liqaulihim i'tibaran inda Allah wa inda khalqih. Dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat keutamaan orang yang berilmu. Mereka selalu menyampaikan al-haq ketika di dunia dan juga ketika terjadi hari kiamat nanti. Dan ucapan mereka selalu dianggap, selalu jadi pegangan, dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun oleh makhluknya. Nah, maka jadilah kalian orang-orang yang berilmu, ya. Nah, karena mendapat kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baik. Al-faidatu as-saminah. Faedah yang ke-8. Annal kufara la yukirruna bi dzunubihim hatta syahidat alaihim jawarihuhum. Thumma yadkhuluna an-nar. Orang-orang kafir nanti itu nggak mau ngakui dosa-dosanya. Ya, orang kafir biasa di dunia itu bohong, ya. Di hari kiamat nanti itu bohong. Kenapa mereka berani bohong? Karena mereka sudah melihat. Ini kalau aku nggak bohong, hancur. Ya, adab sudah depan mata. Ya. Maka mereka berusaha dengan cara apapun untuk bisa menyelamatkan dari azab. Tak ada cara kecuali apa ini? Berbohong. Ini orang apa? Mereka seenaknya mengatakan ma kunna na'malu min su'. Jelas-jelas mereka itu orang jahat, orang jelek, kafir, menentang. Lu kok bilang kami nggak pernah berbuat jelek sama sekali, loh. Itu kan Masya Allah ya. Nah, bohongnya itu besar. Nah, bala inna Allah alimu bima kuntum ta'malun. Tidak usah pakai mengelak. Kalian itu orang yang suka berbuat jelek. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Naam. Akhirnya sebagai bukti supaya mereka mengaku, semua anggota badannya dari ujung rambut sampai ujung kakinya langsung berbicara. Naam, bosku kafir, jahat, amalnya jelek semua. Naam. Mau bicara apa? Lalu anggota badannya sendiri yang bersaksi. Akhirnya mereka pun mengakui, ya sudah, ya, lemes, langsung masuk neraka, ya, udah, tidak ada lagi waktu untuk lari, wala tahina manas, ya, nah,
Al-faidatu at-tasiyah. Faedah yang ke-9. Qaulu ta'ala fadkhulu abwaaba jahannam falabi'sa mathal mutakabbirin. Fihi dalilun ala annal kuffar mathwahum jahannam khalidina fiha abada. La yufattaru anhum min adabiha wa la yurfa'u anhum yawman min alimi iqabiha. Qad a'rada anhum rabbur rahimu wa adaqahumul azab al-'azimah. Mengenai firman Allah Ta'ala fadkhul abwaaba jahannam falabi'sa mathal mutakabbirin, ini merupakan dalil bahwasanya orang-orang kafir tempat tinggal mereka ialah neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak berhenti sama sekali adab dari mereka. Tidak diangkat sehari pun dari adab yang pedih. Karena Allah sudah berpaling dari mereka. Dan Allah timpakan pada mereka adab yang besar. Wal'iyadu billah. Naam. Wallahu ta'ala ala bismillah. Jazakumullahu khair atas tahu dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.